Tahukah kamu bahwa makan kentang bersama hal tertentu bisa benar-benar membuat kesehatanmu jadi kurang baik? Ya, bahkan kentang yang sebenarnya sehat pun tetap punya pasangan makanan yang cocok dan juga yang kurang pas. Kentang hanya bisa memberikan manfaatnya kalau kamu mengonsumsinya dengan cara yang tepat. Dan ketika dipadukan dengan makanan yang keliru, bukannya membuat tubuhmu lebih sehat, kamu justru bisa mengalami efek sebaliknya. Karena itu, aku sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untukmu agar semuanya terasa lebih mudah dipahami. Sekarang, saatnya Dr. Kocho hadir dengan rencana penyelamatan yang praktis, gampang diikuti dan pastinya bermanfaat. Untuk menjaga kesehatanmu serta membantu menguatkan sistem imun, kita akan membahas 3 pasangan makanan yang paling tidak cocok untuk kentang. Dan tentu saja, 3 pasangan yang paling baik juga. Jadi tetap ikuti terus supaya hidangan kentangmu bukan hanya terasa enak, tetapi juga memberikan manfaat yang benar-benar baik bagi tubuhmu. Halo semuanya, ini Dr. Kocho yang hadir lagi untukmu. Masih ada yang belum subscribe mungkin? Yuk tekan tombol subscribe dan like sekarang juga supaya tidak ketinggalan. Bagikan juga video ini kepada orang-orang tersayangmu dan kenalkan mereka dengan Dr. Kocho. Saat rasa lapar datang tiba-tiba, ada satu camilan yang langsung terbayang, yaitu kentang hangat yang lembut dan penuh uap menggoda. Entah itu menikmati kentang rebus panas dengan sedikit gula atau garam, atau merasakan tekstur lembut dan rasa ringannya dalam mashed potato yang creamy, kentang goreng, atau hidangan berkuah, kentang memang serbaguna dan selalu menggugah selera. Jadi, aku sudah menyiapkan sesuatu yang spesial untukmu. Dengan kandungan nutrisinya yang melimpah, kentang bahkan bisa menggantikan makanan utama, menjadikannya bintang kita hari ini. Kentang telah dicintai di berbagai belahan dunia selama berabad-abad. Pada masa kelaparan, kentang menjadi tanaman penyelamat untuk menahan rasa lapar, dan ketika keadaan membaik, kentang berubah menjadi camilan atau hidangan yang populer. Sekarang ini, dengan kandungan air yang tinggi dan kalori yang rendah, kentang juga dikenal sebagai makanan yang membantu program penurunan berat badan. Tapi hei, tahukah kamu, bahkan makanan sehat seperti kentang pun bisa berdampak buruk kalau dimakan bersama makanan yang tidak tepat. Jadi ayo kita bahas 3 pasangan makanan terburuk untuk kentang dan 3 pasangan terbaik yang bisa membantu menjaga kesehatan dan mendukung umur panjang dengan cara yang lebih baik. Pertama, kombinasi makanan yang paling tidak cocok dengan kentang adalah pisang. Kamu kaget kan? Meskipun pisang kaya nutrisi dan serat, dan sering dianggap cocok karena sama-sama membuat kenyang, ternyata keduanya bukan pasangan yang baik untuk kesehatan. Kamu pasti sering mendengar anjuran untuk membatasi konsumsi garam demi menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, bukan? Hal itu karena terlalu banyak natrium, yaitu komponen utama garam, bisa meningkatkan tekanan darah akibat prinsip tekanan osmotik. Tetapi, mengurangi natrium saja tidak cukup. Kamu juga perlu mengonsumsi cukup kalium, yang berperan membantu tubuh mengeluarkan natrium berlebih. Kentang mengandung banyak nutrisi penting, terutama kalium, yang membantu melebarkan pembuluh darah sehingga pembuangan natrium dan zat sisa berjalan lebih lancar. Menariknya, kalium juga baik untuk kesehatan tulang dan dapat membantu mencegah osteoporosis. Kalium yang melimpah dalam kentang bersifat basa, sehingga membantu menetralkan keasaman darah dan mencegah kalsium terlepas dari tulang. Selain itu, kalium sangat penting untuk kontraksi dan relaksasi otot, sehingga dapat membantu mencegah kram mendadak pada kaki atau betis. Jadi mengonsumsi kentang secara teratur dapat membantu menjaga tekanan darah, mencegah arteriosklerosis dan stroke, serta mendukung kesehatan tulang dan otot. Tapi disinilah masalahnya. Sama seperti kentang, pisang juga memiliki kandungan kalium yang sangat tinggi. Meskipun kalium bermanfaat, jumlah yang terlalu banyak bisa mengganggu keseimbangan cairan sel, membuat otot dan saraf menjadi terlalu rileks. Kondisi ini bisa menyebabkan kelemahan otot, kelumpuhan, mati rasa kronis pada tangan dan kaki, hingga masalah serius seperti aritmia jantung dan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba. Karena itu, mulai sekarang sebaiknya hindari makan kentang dan pisang secara bersamaan. Konsumsilah keduanya secara terpisah agar kamu bisa mendapatkan manfaat terbaik dari masing-masing. Jadi, kombinasi terbaik pertama untuk disantap bersama kentang adalah cuka. Kamu kaget mendengarnya kan bahwa cuka ternyata cocok sekali dengan kentang? Mungkin terdengar agak aneh, tapi ayo kita bahas kenapa kombinasi ini justru sangat menguntungkan. Kentang sering dijuluki sebagai raja vitamin karena kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Satu buah kentang saja sudah mengandung lebih dari sepertiga kebutuhan vitamin C harian, yaitu 3 kali lebih banyak dibandingkan apel. Vitamin C dalam kentang sangat baik untuk membantu meredakan stres dan bekerja sebagai antioksidan yang memperkuat sistem imun. Vitamin ini juga memperkuat jaringan kolagen sehingga kulit tetap kencang dan bahkan memberikan manfaat anti-aging.
Tapi tunggu dulu, kamu pasti tahu bahwa vitamin C sangat sensitif terhadap panas dan keasaman. Namun vitamin C dalam kentang justru terlindungi oleh pati yang menyelubunginya, sehingga tidak mudah rusak saat dipanaskan. Karena itu kamu bisa menikmati kentang yang dimasak tanpa perlu khawatir vitaminnya hilang. Tetapi meskipun kentang kaya vitamin C, tidak semuanya bisa diserap tubuh dengan maksimal. Sayang sekali kalau vitamin yang bagus itu terbuang percuma kan? Disinilah peran cuka menjadi penting. Vitamin C diserap jauh lebih baik di usus ketika tingkat keasamannya lebih tinggi. Dengan menambahkan sedikit cuka atau perasan lemon ke hidangan kentang atau salad kentangmu, atau merebus kentang dalam air yang diberi cuka, kamu bisa meningkatkan penyerapan vitamin C secara signifikan. Ingat baik-baik tips ini, supaya kamu bisa memaksimalkan manfaat kesehatan dari kentangmu. Makanan berbahan kentang, yang menempati posisi kedua terburuk, adalah kentang goreng dan perkedel kentang. Kentang goreng yang renyah dan perkedel yang lembut memang terasa sangat lezat, namun cara memasaknya tidak termasuk pilihan yang sehat. Baik kentang goreng maupun perkedel yang digoreng menghasilkan kalori tinggi dan kandungan lemak trans yang dapat meningkatkan risiko obesitas serta penyakit kardiovaskular, seperti yang mungkin sudah kamu dengar. Bahkan, belakangan ini muncul kekhawatiran bahwa kentang yang digoreng bisa mengandung zat karsinogenik yang dapat memicu masalah kesehatan serius. Jadi, apa sebenarnya yang membuat kentang goreng begitu meresahkan? Penyebab utamanya adalah zat bernama akrilamida. Zat ini terbentuk ketika makanan tinggi karbohidrat seperti kentang dimasak pada suhu sangat tinggi, seperti saat dipanggang atau digoreng. Akrilamida terbukti dapat merusak sel-sel tubuh dan menyerang protein pada saraf otak, sehingga meningkatkan risiko kerusakan otak. Dan zat ini telah diklasifikasikan sebagai karsinogen oleh WHO dan Badan Internasional untuk Penelitian Kanker. Meskipun menggoreng kentang pada suhu di bawah 175 degree Celcius atau merebusnya sebentar dalam air bercuka dapat sedikit mengurangi pembentukan akrilamida. Demi kesehatan, cara memasak ini tetap sebaiknya dihindari. Lalu, apa cara terbaik untuk menikmati kentang? Ada satu cara yang luar biasa untuk menikmati kentang tanpa khawatir lonjakan gula darah. Cukup kukus atau rebus kentang lalu simpan di dalam lemari es malaman sebelum dimakan. Proses ini meningkatkan pembentukan pati resisten. Kentang memang dikenal tinggi karbohidrat, yang biasanya dapat meningkatkan gula darah ketika pati dipecah menjadi glukosa. Namun pati resisten tidak terurai dan justru melewati usus, lalu difermentasi di usus besar, sehingga baik untuk kesehatan pencernaan dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Jadi, daripada menikmati kentang goreng atau perkedel yang kurang sehat, lebih baik masak, dinginkan, lalu konsumsi kentang untuk mendapatkan manfaat dari pati resisten yang terbentuk. Sebelumnya, aku sudah menjelaskan bahwa kentang sangat baik untuk mencegah kram otot pada betis atau kaki karena tingginya kandungan kalium. Alasan lain kenapa kentang layak masuk daftar makanan wajib adalah kandungan proteinnya. Kentang mengandung protein mungkin kamu bertanya-tanya, ya betul sekali kentang memang mengandung protein dan kualitasnya sangat tinggi dengan tingkat penyerapan tubuh yang sangat baik. Bahkan protein pada kentang memiliki tingkat penyerapan yang menempati posisi teratas, berada tepat setelah susu dan telur, dan dianggap lebih unggul dibandingkan protein kedelai. Namun, ada hal menarik di sini. Meskipun kentang memiliki banyak keistimewaan, kentang tidak mengandung vitamin A, lemak, dan kalsium. Inilah sebabnya susu menjadi pasangan yang sempurna karena melengkapi kekurangan tersebut. Sebaliknya, susu tidak mengandung vitamin C, sementara kentang kaya akan vitamin itu, sehingga keduanya menjadi pasangan yang benar-benar saling melengkapi. Menikmati kentang yang dicampur dengan susu atau dibuat sup adalah cara yang sangat baik untuk mengonsumsi kombinasi ini. Ada satu tips penting, selalu makan kentang bersama kulitnya. Ini karena bagian kulit mengandung sebagian besar antioksidan seperti polifenol. Kamu bisa mengukus banyak kentang sekaligus, menyimpannya semalaman di lemari es, lalu mengolahnya bersama kulit untuk membuat sup kentang atau kentang susu. Dengan cara ini, kamu bisa menikmati protein dan vitamin tanpa perlu khawatir lonjakan gula darah. Ingat baik-baik cara ini untuk hidangan kentang yang sehat dan bergizi. Terakhir, jenis kentang terburuk ketiga adalah kentang yang bertunas dan berubah menjadi hijau. Kamu mungkin sudah tahu bahwa tunas pada kentang mengandung solanin, yaitu racun yang membuatnya tidak aman untuk dimakan. Namun, banyak orang masih mengira bahwa kentang yang menguning kehijauan tetap boleh disantap. Padahal itu tidak benar. Warna hijau pada kentang menandakan peningkatan kandungan solanin dan menjadi sinyal peringatan agar tidak memakannya. Solanin adalah insektisida alami yang diproduksi oleh tanaman keluarga terong seperti kentang untuk melindungi diri. Zat ini sangat beracun, dan meskipun dalam jumlah kecil saja dapat menyebabkan gejala keracunan makanan seperti sakit kepala, nyeri perut, dan mual. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, solanin dapat menyebabkan kesulitan bernapas dan menjadi sangat berbahaya. Ada juga yang penasaran apakah mencuci atau memasaknya dengan suhu tinggi bisa membuatnya aman.
Namun, solanin tidak larut dalam air dan tidak hilang hanya dengan dicuci. Zat ini baru terurai pada suhu di atas 285 derajat Celcius sehingga proses memasak biasa tidak dapat menghilangkannya. Kadar solanin juga meningkat ketika kentang terkena cahaya, jadi selalu simpan kentang di tempat yang gelap. Buanglah kentang yang sudah bertunas atau berubah hijau demi menjaga kesehatanmu. Ini ada satu tips penting. Menyimpan kentang bersama apel dapat membantu mencegah kentang cepat bertunas. Gas etilen yang dihasilkan apel dapat menghambat pertumbuhan tunas pada kentang sehingga kamu bisa menyimpannya lebih lama dengan aman. Akhirnya, makanan terakhir yang aku rekomendasikan untuk disantap bersama kentang adalah bawang. Apakah kamu tahu bahwa kentang baik untuk kesehatan lambung? Ya, itu benar. Alasannya terletak pada efek antiinflamasi dari polifenol dan arginin yang terdapat dalam kentang. Senyawa ini melindungi lapisan mukosa lambung, mencegah degenerasi sel, meredakan peradangan, dan membantu mengeluarkan racun. Namun, manfaat kentang tidak berhenti di situ. Kentang termasuk salah satu hasil pertanian dengan kemampuan tinggi menghasilkan sifat basa dalam tubuh, sehingga sering disebut sebagai makanan kesehatan masa depan. Sekarang ada sedikit kuis untukmu. Kenapa makanan yang bersifat basa dianggap baik untuk kesehatan? Karena tubuh yang terlalu asam dapat memicu berbagai penyakit. Terutama ketika darah menjadi lebih asam, kondisi itu bisa menyebabkan peradangan dan akhirnya menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan basah seperti kentang penting untuk menetralkan tubuh dan mencegah penyakit. Nah, disinilah bawang berperan. Bawang dikenal sebagai makanan basah yang sangat baik bila dipadukan dengan kentang. Bawang bahkan membantu meningkatkan efek antiinflamasi dan anti penyakit dari kentang sehingga keduanya menciptakan sinergi yang kuat. Dikenal sebagai pembersih pembuluh darah, bawang membantu memperkuat dinding pembuluh, mengurangi peradangan, dan meningkatkan penyerapan vitamin dari kentang. Jadi mulai sekarang, pastikan kamu menambahkan bawang dalam hidangan kentangmu. Resep yang direkomendasikan meliputi tumisan kentang dan bawang, hidangan berkuah, atau sup, yang semuanya merupakan cara lezat untuk menikmati kombinasi sempurna ini. Mari kita rangkum semua hal yang sudah kita pelajari tentang kombinasi makanan terbaik dan terburuk untuk kentang. Pertama, hindari makan pisang yang kaya kalium bersama kentang, dan sebagai gantinya padukan kentang dengan cuka untuk meningkatkan manfaat kesehatannya. Selanjutnya, jauhi metode memasak yang digoreng atau penuh minyak seperti kentang goreng atau perkedel. Mengukus atau merebus kentang, lalu menikmatinya bersama susu adalah pilihan yang jauh lebih sehat. Terakhir, jangan pernah mengonsumsi kentang yang bertunas atau berubah hijau karena sifat racunnya. Sebaliknya, kombinasikan kentang dengan bawang untuk memaksimalkan efek sinergi kesehatannya. Bagaimana menurutmu? Dengan memilih kombinasi makanan yang tepat bersama kentang yang bergizi, kamu bisa menjaga kesehatanmu dengan lebih baik. Terima kasih sudah menemani pembahasan kali ini. Jika kamu merasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like. Bagikan juga informasi berharga ini kepada keluarga dan teman-teman tersayangmu. Aku selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaanmu. Di sini bersama kamu, Dr. Kocho. Terima kasih.